hari ini karena pelukan itu menjadi sulit, kita juga tetap bisa memberikan pelukan-pelukan kita walaupun dari jauh. Jadi COVID mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara tentang apa yang sedang kita alami sekarang, baik itu pandemi COVID-19 maupun juga badai seroja, tapi juga mungkin berbagai hal-hal kecil lainnya yang terjadi di masyarakat yang tidak terekspos. Bagi saya ini secara manusia tentu ini sesuatu yang cukup berat. Khusus untuk misalnya COVID, kita bicara ini tidak saja di NTT, tidak saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada cukup waktu panjang ya, sudah 1 tahun lebih ini kita ada pada posisi yang mau dibilang serba salah. Harus berhati-hati, bahkan ketika awal-awal COVID itu kita ada pada kondisi yang membuat semua orang kebingungan, ketakutan, dan bahkan ketakutan-ketakutan itu masih sampai pada saat ini. Tetapi sejalan dengan beberapa proses yang terjadi, makin lama kita ada pada posisi yang makin lebih bisa untuk mengelola. Kalau berbicara tentang beberapa kondisi ini disangkut pautkan dengan apa yang menjadi tugas DPR bersama dengan pemerintah, karena kami DPR provinsi maupun kabupaten itu menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah ya, berarti eksekutif dan legislatif itu sama di dalam hal untuk tugas pelayanan kepada rakyat, tentu dengan tupoksi yang sedikit beda. Dalam kepentingan untuk mengembalikan, saya pikir kunci utamanya itu adalah tetap negara harus hadir. Tugas DPR itu adalah kami memastikan berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah itu betul-betul dia bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kami ada pada posisi untuk melihat program itu dan kita bersepakat untuk menyiapkan anggaran bersama-sama untuk ini. Nah, tentu di dalam penanganan COVID maupun juga badai seroja beberapa waktu yang lalu itu tentu sampai sekarang tingkat kepuasan maupun juga kondisi-kondisi ini masih banyak hal yang memang perlu menjadi perhatian dan diperbaiki. Kita bicara misalnya COVID, ini ada kondisi-kondisi yang memang sekarang ini membuat kita semua ada pada kondisi yang lelah. Ada begitu banyak penanganan-penanganan termasuk secara teknis, terjadi keributan-keributan, tapi tentu kita juga memahami bagaimana tugas teman-teman yang ada sedang bekerja. Ini kita bicara dulu tentang teknis, ada satgas, ada petugas kesehatan, ada orang-orang yang rela yang memberi diri. Tentu mereka juga ada pada posisi yang sangat lelah. Dan lelah ini membuat bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tetapi mungkin juga kita masyarakat, memang selain masyarakat lelah, tapi ini petugas-petugas ini juga sangat lelah. Saya cukup bertemu dengan mereka dan saya merenungkan banyak hal, itu betapa luar biasanya mereka melakukannya. Dan ini yang bagi saya tanggung jawab negara itu ada di situ. Jadi dia tidak saja sedang melayani masyarakat untuk bisa kembali, bisa pulih, tetapi juga ini ada banyak teman-teman yang bekerja dan yang harus menjadi perhatian. Nah, kalau bila bicara tentang kepercayaan, tentu kita harus terus mendorong masyarakat untuk tetap percaya, tetap percaya bahwa ada banyak orang baik yang sedang bekerja untuk rakyat. Tentu kita memahami tentang ada banyak kekurangan-kekurangan, dan kami di DPR kami terus mendorong. Misalnya sekarang tentang penanganan kasus, baik dia hanya sekedar soal teknis ya, orang COVID dengan penanganan, tapi juga apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Ini sesuatu yang sulit. Refocusing terjadi di mana-mana. Bahkan pengeluhan-pengeluhan, jangankan bilang itu ya, tetapi di penyelenggara sendiri juga ada begitu banyak terjadi refocusing, dan anggaran itu disiapkan untuk baik penanganan COVID sendiri maupun juga untuk penanganan ekonomi ke masyarakat pada dia. Tentu DPR menyetujui
berbagai regulasi anggaran yang ada, tetapi juga kita harus memastikan bahwa anggaran itu sampai kepada rakyat. Makanya tentu teman-teman di DPR ya, baik Komisi 1 sampai Komisi 5 terus ada pada posisi yang terus memantau kondisi di masyarakat dan terus mendorong pemerintah untuk bisa menanganinya secara baik. Termasuk juga dengan Badai Seroja, karena NTT dua kali lipat ini. COVID-19, kemarin pas Seroja orang sejenak melupakan COVID. Tapi setelah Seroja selesai, COVID makin meningkat lagi karena ini kan soal habit ya, soal kebiasaan masyarakat yang kebiasaan kita semua yang harus memakai masker. Padahal orang NTT ada pada posisi yang saudaraan yang tinggi, ada kedukaan di mana semua orang ada pada itu. Tapi sekarang ini hampir di kedukaan kita mau berbagi dalam pelukan saja juga kita tidak bisa. Jadi saya pikir kami di DPR terus mendorong pemerintah untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab negara itu untuk bisa dilaksanakan secara baik. Teman-teman di DPR cukup kerja keras untuk ini. Kami sekarang sudah mulai kembali lagi, ada yang online maupun juga yang fisik. Tapi justru teman-teman sedikit memilih untuk bertemu secara fisik karena memang harus ada banyak hal yang dikerjakan. Itu saya bilang, ini kondisi sulit. Satu pihak ada kondisi yang misalnya kita bicara PPKM ini berarti kita ada dalam batasan-batasan tertentu. Tetapi kita di DPR mencoba untuk berinisiatif tetap melakukan beberapa tugas itu walaupun dengan risiko-risiko. Jadi itu kepentingannya itu tadi, dalam fungsi pengawasan kita harus terus ada. Selain dari memang kita mendapatkan masukan dari masyarakat, tetapi juga teman-teman DPR kita semua berupaya untuk tetap melaksanakan tugas secara fisik itu tentu dengan prokes yang sangat ketat ya. Jadi ada hampir semua teman-teman ini sudah divaksin, ada juga yang penyintas yang divaksin, dan itu cukup menolong, tapi dengan prokes yang sangat ketat. Kepentingannya apa? Kepentingannya kita bisa melihat kondisi masyarakat yang real, tapi juga kita mendapatkan masukan yang nanti kami harus menindaklanjutinya untuk menyampaikan kepada pemerintah. Ada berbagai hal kekurangan-kekurangan termasuk distribusi yang tidak tepat sasaran, distribusi yang tidak sampai. Itu kami menyampaikan kepada pemerintah untuk harus dilakukan. Dan kan jika terjadi penyimpangan, DPR tidak segan-segan juga untuk mengatakan bahwa itu harus ditindaklanjuti dalam proses hukum supaya kita punya efek jerah. Karena apa? Kepentingan kita untuk refocusing, kepentingan kita untuk menyiapkan anggaran itu untuk rakyat gitu. Dan kalau itu tidak sampai kepada rakyat, saya pikir itu sesuatu yang sangat buruk. Karena uang kita itu bukan uang kita gitu. Itu uang negara yang disiapkan untuk rakyat gitu. Dan uang rakyat juga gitu. Dan harus sampai kepada masyarakat. Dan tentu DPR kami cukup tegas, cukup keras untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk harus bekerja secara maksimal untuk pelayanan. Kami juga paham bahwa tentu pemerintah, teman-teman yang bekerja ini juga ada pada kondisi-kondisi yang sulit karena semua kita mengalami. Hanya memang agak ada kelebihan kita karena ya masih ada yang mendapatkan pemasukan secara pasti, tetapi ada begitu banyak masyarakat yang hari ini sangat terpuruk. Nah, ini bagaimana caranya untuk ini, termasuk kita bicara tentang misalnya PPKM. PPKM ini lebih kepada kita mencoba mengkanalkan satu waktu untuk kita memutuskan mata rantai itu. Nah, ketika kita bisa memutuskan mata rantai itu, kita bisa menjadi normal, tetapi tentu di dalam kondisi yang tidak taat pada prokes. Jadi kita membawa terus masyarakat kita kepada sebuah habitat yang memang harus berubah mau tidak mau karena kondisi ya, harus memakai masker, tidak bersalaman untuk sementara waktu, kita membatasi untuk tidak bertemu, dan itu sesuatu yang memang mari kita pahami bersama, untuk itu kepentingan kita bersama. Teman-teman menemukan itu, artinya menemukannya tidak dalam konteks bahwa terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa, tetapi dia lebih kepada tidak sampai begitu. Kenapa ini misalnya
harus ada apa yang kita sepakati bersama, kenapa dia tidak sampai begitu, dan itu kita menyampaikan kepada pemerintah, termasuk misalnya kemarin soal apa ya, JPS, jaringan pengaman sosial. Itu terus terpantau oleh teman-teman di DPR, karena ada yang memang sampai kepada masyarakat dan tidak mendapatkan itu ya, menyampaikan misalnya soal mutu beras dan dana yang tidak sampai, dan itu kita menindaklanjutinya untuk kita menyampaikan kepada apa namanya pemerintah, karena di DPR beberapa tugas yang harus turun ke lapangan itu kita masukkan dalam laporan, catatan-catatan yang harus apa namanya harus disampaikan, ditindaklanjuti kepada pemerintah, baik melalui komisi-komisi maupun juga langsung kepada mitra-mitra yang memang harus ditindaklanjuti. Dan kalau penyimpangannya itu penyimpangan yang berdampak kepada kerugian-kerugian yang itu, ya kita juga tidak segan-segan itu tadi meminta untuk aparat harus bisa menyikapinya untuk ditindaklanjuti. Sejauh ini kita menyampaikan kepada pemerintah untuk ini, karena kalau bicara ekonomi ini kan dia menjadi sesuatu yang lebih besar ya, tidak hanya sekedar soal bantuan, tetapi bagaimana pemerintah terus berupaya untuk menggerakkan roda ekonomi ini, untuk walaupun dia memang menurun drastis, tetapi itu tetap bisa dilakukan. Nah, kita bicara tentang misalnya pembatasan, tentu ini juga harus betul-betul dipikirkan. Sekarang ini masyarakat untuk menjual bahan yang mereka punya saja juga di pasar tutup. Selain itu juga daya beli dan jangkauan juga menjadi sangat terbatas. Nah, ini memang terus harus ada kreativitas dari pemerintah untuk bisa melihat ini sebagai sesuatu yang memang harus karena kalau kita bicara tentang bantuan-bantuan saja tentu dia menjadi sangat terbatas. Tapi tentu bagaimana caranya untuk kita terus menggerakkan perekonomian ini untuk dia tetap jalan, walaupun dia mungkin tidak stabil dan tidak sesuai dengan apa yang selama ini dicapai. Ya, kalau kita bicara insentif dan yang lain-lain, konsekuensinya kan ada pada anggaran. Dan kita kalau bicara tentang insentif ini tentu tidak hanya pada satu sektor, tetapi secara keseluruhan itu harus disiapkan, dan tentu ini membutuhkan apa ya, sebuah analisa dan catatan dan perhitungan yang memang harus betul-betul matang, karena itu tadi berbicara tentang insentif memang bisa saja menjadi mudah tetapi juga menjadi sulit. Karena ini dengan kondisi yang seperti ini, ada begitu banyak hal yang memang harus dikerjakan. Jadi sebenarnya lebih kepada bukan soal insentif, tetapi bagaimana sebenarnya tadi saya bilang pemerintah meng-create ya, ada kondisi-kondisi yang memang bisa menolong. Memang sekarang ini sektor yang paling terkena dampak dan sangat terlihat itu sektor pariwisata ya, karena ada pembatasan dan terjadi pemutusan kerja yang cukup tinggi. Tapi sekali lagi tentu kita mendorong pemerintah untuk melihat ini dengan ini. Saya bukan tidak menyetujui soal insentif. Insentif ini bisa saja dilakukan, tetapi itu yang tadi itu harus menjadi catatan dan pertimbangan yang sangat luar biasa. Negara hadir ini tidak serta-merta kita berbicara tentang insentif dan yang lain-lain, karena ini juga teman-teman yang misalnya tenaga kesehatan, mereka sendiri juga bekerja sekarang ini dengan kondisi yang sangat sulit, dengan risiko-risiko yang sangat luar biasa. Nah, tentu ini memang juga menjadi pertimbangan kita semua. Artinya semua kita mengalami hal yang sama, tentu memang masing-masing kita akan ada yang berbeda dalam konteks tingkatan. Ada yang memang betul-betul sangat terpuruk, ada yang middle, ada yang masih normal, masih biasa saja. Tetapi kehadiran negara tentu itu yang tadi kita bilang ya, tentu negara, kita berupaya minta negara untuk ada pada posisi bagaimana memperkecil penyebaran ini, dengan itu tadi penanganan yang lebih serius, termasuk juga mengadvokasi masyarakat untuk ada bersama-sama, dan juga bagaimana terus mendorong untuk menggerakkan ekonomi, walaupun dia tentu tidak bisa
bisa apa ya bisa cepat dan lebih lebih besar, tapi paling tidak dia ada apa ya construct apa ya kalau orang bilang ada pergerakan-pergerakan yang bisa menopang, bisa menolong. Melihat COVID ini sudah berjalan 2 tahun ya Bu, dan sekarang dalam kondisi parah, NTT bagaimana anggarannya? Sudah banyak yang tergerus nggak Bu? Maksud saya jaring pengamanan sosial ini bisa bertahan nggak dengan anggaran yang tidak pusing dan banyak yang terserap untuk ini? Saya membayangkan DPR sekarang sedang berupaya untuk mencari sumber-sumber apa baru, pemasukan baru atau ya kami memang terus mendorong pemerintah untuk tetap ada sumber pendapatan baru, tetapi tentu dengan COVID ini tentu memang cukup sulit untuk pemerintah. Sekarang saya pastikan bahwa PAD pasti turun dan itu cukup mengganggu apa namanya keuangan daerah. Termasuk refocusing sekarang ini ada program-program yang terpaksa memang harus di-cut dalam kepentingan untuk itu tadi ada pada apa namanya alokasi khusus misalnya untuk secara khusus untuk kesehatan itu untuk penanganan COVID-19, tapi juga untuk beberapa program-program yang langsung kepada masyarakat, tidak dalam konteks untuk program-program jangka panjang yang kita bisa berharap bahwa program itu cepat langsung bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kepentingan untuk apa namanya bisa menambah. Karena kalau tidak ya memang saya pastikan bahwa memang kita cukup sulit ya. Dari normal saja juga kita akan meminta pemerintah untuk terus eksekutif untuk menggali apa namanya sumber pendapatan baru, tetapi tentu dengan kondisi yang seperti ini pun juga cukup sulit untuk ada apa ya pergerakan-pergerakan yang ini. Makanya mari kita semua bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong supaya tidak saja pemerintah tetapi juga seluruh kita. Kalau kita bergandengan tangan tentu mungkin saja COVID ini pandemi ini tidak akan tuntas, tetapi kita memperkecil ruang geraknya, dan ini ruang gerak kita ini yang kita perlebar untuk kita bisa melakukan banyak hal gitu. Sudah ada nggak mungkin data yang disampaikan BPS atau apa tentang semakin turunnya angka kemiskinan di NTT itu? Karena tahun lalu IPM-nya NTT itu 3 terendah dari kalau data tentu apa namanya kita masih memakai data yang ini, karena BPS tentu dia memberikan informasi tentu dengan catatan, tapi ya kita memang harus optimis. Angka kemiskinan saya juga masih berpikir bahwa dia mungkin masih ada stuck pada posisi itu karena kondisi ini. Tetapi ini tentu tidak menjadikan kita menjadi lebih terpuruk, tetapi kita harus bersama-sama bangkit untuk bagaimana kita bisa survive ya. Negara ada dan masyarakat ada bersama-sama dengan negara untuk bagaimana kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan. Kuncinya sekarang bagi saya selain dari negara hadir, tapi kegotong royongan kita, kesetiakawanan kita itu harus kita tumbuhkan pada saat ini, karena itu yang dibutuhkan gitu. Berapapun ada anggaran, tetapi ketika kita tidak saling peduli satu dengan yang lain, bagi saya itu juga akan yang ada pada masing-masing kita akan memikirkan diri kita. Nah, memikirkan diri ini kan itu tadi, ketika kita menjaga diri kita supaya orang lain juga tidak terkena pandemi ini, tentu itu juga menjadi bagian dari kesetiakawanan, gotong royong. Karena ini kondisi ini bagi saya ada sebuah kondisi yang memang berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Yang kalau misalnya bencana alam ada dalam satu ruang waktu tertentu, satu saat tertentu dengan apa namanya tempatnya juga tertentu ya. Tetapi pandemi ini seluruh kita. Tidak ada yang orang bilang terlewati. Tapi misalnya kita tidak mengabaikan bahwa Bade Saroja ini biasa-biasa saja, tapi Bade Saroja tentu dia ada pada posisi yang ada pada satu waktu, ada pada tempat-tempat tertentu, dan itu selesai, dan memang recovery-nya yang akan kita tangani panjang, tetapi kita bisa ada keleluasaan untuk bergerak.
Nah kalau di pandemi ini kalau kita tidak saling menjaga, dia akan terus begitu. Kemarin kita sudah turun cukup lumayan di NTT ya, tapi ternyata pada bulan-bulan terakhir ini naik lagi karena ya itu tadi kemungkinan besar juga selain dari bahwa kita menganggap bahwa ini sudah selesai dan kita mulai longgar di dalam kondisi-kondisi, ternyata dia muncul lagi. Nah ini kan jadi memang kita dilatih untuk menumbuhkan kembali kegotong royongan kita, kesetiakawanan kita. Dan hari ini orang tidak saja butuh makan karena kesulitan, tapi hari ini karena pelukan itu menjadi sulit, kita juga tetap bisa memberikan pelukan-pelukan kita walaupun dari jauh, dan itu menjadi penting bagi saya. Jadi COVID mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang sesungguhnya, gitu. Karena ketika COVID ini ada banyak yang orang kehilangan orang-orang terkasih, tapi juga mereka awal-awalnya itu sangat dikucilkan. Orang menjaga diri, dia menjaga dirinya sendiri, tapi tidak sedang berpikir bahwa orang lain juga sedang membutuhkan. Jadi saya pikir ini juga ajakannya, selain dari memang tadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara harus ada, tapi karena kita semua mengalami, tentu saya penyintas dan saya merasakan betul bagaimana rasanya, walaupun juga seorang ketua DPR, tapi bagaimana rasanya ada pada kondisi yang sedikit terpuruk karena ketakutan-ketakutan, tapi juga ketakutan terhadap keluarga, ketakutan terhadap orang lain itu. Jadi ya entah dibilang beruntung atau tidak, tapi saya bersyukur juga bisa mengalami sebuah kondisi dan Tuhan mengizinkan menjadi sehat, tetapi ada rasa di situ yang ternyata memang berbeda, dan apa yang harus kita lakukan itu muncul dari rasa itu. Boleh dijelaskan rasa apa itu? Ya. Karena penyintas ini belum banyak yang bicara. Ya, kalau saya lebih pada merasa bahwa saya diberi ruang, kesempatan lagi untuk bisa melakukan yang lebih. Karena pada saat itu saya merasakan bagaimana keluarga saya, bagaimana saya, dan ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak bisa diceritakan. Penyintas saya merasa bahwa orang penyintas pasti dia merasakan itu. Dan keinginan itu yang membuat kita ingin untuk terus berbagi, terus melihat orang lain. Dan saya lebih kepada bagaimana menumbuhkan rasa kuat kepada baik penderita maupun juga keluarga. Karena biasanya keluarga juga sangat terpuruk ketika tahu bahwa salah satu anggota keluarganya kena COVID, itu mereka sangat terpuruk. Bahkan mungkin mereka lebih down daripada penderita. Dan kekuatan ini harus muncul dari orang lain untuk memberikan mereka kekuatan, dan mereka juga bisa memberikan kekuatan kepada keluarga yang menderita. Jadi COVID ini tidak boleh kita jauhkan. Kita tidak boleh menjauh dari orang-orang, dari keluarga, tapi kita justru harus memberikan dukungan kepada mereka. Saya malah merasa bahwa COVID ini tidak saja sekedar menyerang fisik, tetapi justru mental. Kalau saya justru mengalaminya pada mental, begitu. Jadi saya mengajak untuk semua kita, mari kita bergandengan tangan, karena itu yang perlu. Saling mendoakan, saling menopang satu sama lain itu sangat penting. Kita memikirkan tentang bagaimana keluarga-keluarga yang kehilangan ini, semua kita kehilangan. Tidak pernah kehilangan, tapi tentu kehilangan karena COVID itu agak sedikit berbeda. Karena kita tidak bisa mengurus, walaupun dia sudah meninggal, tapi kita tidak bisa mengurus orang-orang tercinta kita, dan itu menimbulkan duka yang bagi saya agak sedikit berbeda. Dan kita, orang-orang yang ada di sekeliling, harus menjadi kekuatan bagi orang-orang yang sedang mengalami saat ini. Itu tadi. Saya mau bilang bahwa negara hadir itu dalam kondisi fisik, ya, menyiapkan segala sesuatu, baik penanganan COVID-nya, baik bagaimana memperkuat ekonomi rakyat untuk tetap. Tetapi kita sebagai masyarakat ada pada kehadiran untuk bisa memeluk, walaupun memeluk itu dari jauh. Bagi saya itu sesuatu yang dan negara hadir itu bagi saya menjadi bagian penting bahwa rakyat merasa bahwa dia memiliki orang tua. Ya, jadi kehadiran negara saya mengibaratkan sebagai orang tua yang ada untuk ketika
anaknya sedang ada dalam kondisi yang sulit, dia tahu bahwa walaupun dia tetap menjalani kesulitan itu, tetapi dia tahu bahwa oh ada yang akan terus ada bersama-sama saya. Dan keadilan negara ada di situ, diimplementasikan dalam berbagai hal itu. Nah, termasuk juga saya ingin untuk ya menyampaikan bahwa memang, dan yang paling utama itu juga adalah bahwa berbagai regulasi yang harus ada dari pemerintah itu memang harus tersampaikan kepada masyarakat supaya juga tidak menimbulkan pro dan kontra dan kegalauan-kegalauan di tengah masyarakat. Saya tidak saja sedang berbicara untuk wali kota, tapi sebenarnya saya berbicara kepada pemimpin. Jadi ketika kita ada pada aturan ini kan sebenarnya menolong kita, menolong masyarakat untuk ada pada rel. Ya, walaupun mungkin memang ini kita tidak sukai gitu. Tetapi negara ada itu kan untuk mengatur. Nah, mengatur ini tentu kita ada pada pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul ini memberikan kenyamanan, keamanan bagi rakyat. Soal beberapa hal yang menyangkut adanya persyaratan-persyaratan karena vaksin, saya menyampaikan kemarin kepada pemerintah provinsi, kepada Pak Sekda dan yang lain-lain. Saya bilang bahwa termasuk kepada Pak Wagub bahwa kalau ada persyaratan itu harus ada diimbangi dengan negara menyiapkan untuk masyarakat sampai kepada titik persyaratan itu. Kita contoh misalnya vaksin. Kalau harus ada surat vaksin untuk entah itu untuk tes CPNS atau dana BOS atau apapun. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah seberapa banyak negara menyiapkan vaksin itu untuk masyarakat mendapatkan vaksin. Jadi dia harus balance begitu. Ada persyaratan tetapi kewajiban negara itu harus ada. Nah, ini yang menjadi catatan bagi saya, tidak saja pada wali kota tapi kepada semua kita pemimpin ada pada posisi itu. Kan kita memberikan sebuah persyaratan, kewajiban. Tetapi ada hak yang diberikan kepada rakyat untuk mendapatkan itu. Nah, kalau vaksin ini masih terbatas, tentu tidak semua orang. Jadi kenapa orang berbondong-bondong? Ada dua hal mau saya bilang. Kemungkinan ada pada kesadaran untuk sehat dan menjaga orang lain, ataukah dia ingin memenuhi persyaratan itu. Yang kita inginkan itu adalah kesadaran masyarakat, kesadaran kita semua bahwa mari kita vaksin dalam kepentingannya untuk saling menjaga kita, kan begitu. Nah, jadi bagi saya itu tadi, sebenarnya kan dua itu saja, hak dan kewajiban. Oke, masyarakat minta. Saya membaca mendapatkan. Di situ ada bilang bahwa kalau mau vaksin harus pakai KTP. Tetapi untuk mendapatkan KTP harus vaksin. Jadi ini nanti kita ngomong telur duluan atau ayam duluan. Tapi kalau saya mau bilang bahwa pasti ayam yang duluan. Karena urutan penciptaannya Tuhan tidak menciptakan telur, tapi Tuhan menciptakan ayam. Gitu kan? Tapi membingungkan gitu. Nah, ini yang mungkin pemerintah lebih teliti, betul-betul membutuhkan analisa untuk mengeluarkan rekomendasi dulu yang berdampak kepada masyarakat. Artinya hati-hati sebelumnya gitu ya. Ya. Jadi ada banyak regulasi, ada banyak kebijakan yang memang diberikan. Sekali lagi bahwa itu pada tatanannya untuk menjaga segala sesuatunya ada pada relnya. Karena ini mengatur banyak orang, harus ada aturan-aturan. Tapi aturan itu tentu juga harus ada pada posisi yang kalau model kayak yang kemarin tentu kita pertanyakan kembali. Ini mau jadi tes CPNS, oke, kita vaksin. Tapi itu tadi orang berbondong-bondong mau cari vaksin di mana? Ya, kan begitu. Jadi ya sekali lagi tentu kebijakan-kebijakan itu harus berdampak baik kepada